Baiklah, di sini saya akan membahas materi sejarah, yakni lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama. Yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi, dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri sebagaimana disebut, maka Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain. Sejak Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya berjudul Mendayung Antara Dua Karang di depan sidang BPKNIP pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam fakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya tidak memihak, tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok dengan cara bebas, mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika Barat dengan blok Uni Soviet Timur pada masa awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter-Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai dengan 20 April 1947. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam perang dingin tersebut selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterikatan pada salah satu kubu yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena pada waktu itu negara-negara dari blok Barat Amerika masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda, yang juga termasuk salah satu dari blok Barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara blok Timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut.